Halo, salam sehat. Ya, jumpa lagi di channel gua, channel Bung Harpa. Ya, ini sekarang jam berapa? Jam 1.43. Ini hari Jumat tanggal 6 Agustus ya. Tadi sekitar jam 1 gue sebenarnya udah mau tidur. Ya, tapi tiba-tiba baca timeline, baca Twitter, here we go, ada mentweet berita yang cukup menghebohkan, yaitu Lionel Messi nggak jadi kontrak di Barcelona. Nah, ini rame langsung karena di hari yang sama atau kurang lebih 10 jam sebelum ini, media-media besar dunia, Eropa khususnya, BBC dan lain sebagainya, itu sudah mengangkat judul bahwa Messi akan segera tanda tangan kontrak bersama Barcelona. Yang kita tahu kontraknya katanya 25 juta ya, 25 juta euro per musim ya, dari 50 juta dipotong setengah ya, untuk jangka waktu 5 tahun. Tapi ternyata ya, saat ini gue rekam video ini subuh hari Jumat tanggal 6 Agustus, tiba-tiba ada berita Messi batal atau tanda tangan ke Barcelona. Nah, ini menjadi menarik ya. Kenapa? Karena memang dari tahun lalu pun sebenarnya Messi udah sempat diisukan akan hengkang dari Barcelona, dan ternyata dia tetap stay ya, dan apparently nggak terlalu maksimal menurut gua ya. Mungkin memang udah jenuh atau apa gitu. Dan meskipun memang ya, kalau kita bicara secara personal, Messi dia berhasil akhirnya menutup karir dia, bukan menutup karir tapi melengkapi karir dia bersama tim nasional Tango Argentina menjadi juara Copa America ya. Jadi dia berhasil lah memberikan trofi atau mempersembahkan gelar bagi tim nasional Argentina, satu-satunya gelar yang belum dikasih. Nah, tapi anyway, kita mau balik lagi soal kelanjutan Messi di Barcelona. Nah, ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena tadi itu sebenarnya dia semua orang udah merasa yakin dia akan join ke Barcelona. Nyatanya memang di detik-detik terakhir semua itu sirna, batal. Dan menariknya ya, kalau kita lihat, ini gue akan buka timeline medsos soal Lionel Messi di berbagai lini. Ya, beberapa waktu sebelumnya Messi ini foto bareng di Ibiza ya kalau nggak salah. Ini sebuah daerah tempat partinya di Spanyol. Jadi orang di sini datang hanya untuk party ya. Ada Messi, terus Neymar, Di Maria, sama Verratti ya kalau nggak salah. Nah, jadi mereka berfoto, itu semua pemain PSG kita tahu. Dan akhirnya orang langsung mengait-ngaitkan gagalnya Messi atau nggak jadinya Messi di Barcelona. Ini langsung orang berasumsinya dia akan ke PSG. Nah, sekarang ini kan asumsi ya, bisa benar bisa enggak ya. Ini fotonya, nggak tahu nanti kalau gue bisa edit ya. Coba kita, ini dia ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, memang kalau kita lihat tanpa foto ini pun hanya sedikit calon kandidat kuat yang pas untuk menampung Messi ya. Pertama harus lihat finansial dulu, karena mau dia naks, mau dia tertarik, mau dia mainnya cocok, tapi kalau nggak ada duit nggak akan mungkin ya. Messi kan bagaimanapun juga pemain bintang, superstar ya kan, gajinya pasti gede. Transfernya juga mungkin transfer gratis ya kalau transfer, karena dia free transfer, jadi mengikuti aturan Bosman. Nah, sekarang kita lihat, kita bedah atau kita breakdown ya, berapa tim yang mungkin atau punya kapasitas bisa keluar duit menggaji Messi, let's say 500 miliar sampai 1 triliun setahun ya. Karena di Barcelona dia dapat 1 triliun setahun ya, kalau memang sesuai 50 juta euro, mungkin sekitar 800 atau 900 miliar lah ya. Intinya besar, di atas 500 miliar semusim. Nah, sekarang kita breakdown di Premier League ya. Menurut gua ada mungkin 2 sampai 3 tim ya yang bisa atau punya kemampuan finansial, dan juga timnya punya prospek yang bagus ya untuk memberikan gelar. Pertama, Manchester City ya. Kita tahu duitnya juga ini sama nih, sama dengan klub-klub besar lainnya yang saat
ini dalam keadaan Covid tapi tetap bisa beli Grealish ya kalau memang udah fix ya, bahkan juga kabarnya Kane. Nah ini yang mungkin ya, artinya masih 50-50. Karena apa? Mungkin beli Messi. Kenapa? Karena finansialnya kuat ya. Sheikh Mansour ini dari Timur Tengah, dari Uni Emirat Arab, ini duitnya banyak ya, tapi ya nggak tahu juga ya, dia habis beli Grealish 100 juta pound kalau memang fix. Kemudian juga mereka udah mengincar Kane, apakah mereka, nah Kane kan nggak jadi ya, Kane nggak jadi mungkin aja mereka mau mengalihkan perhatiannya ke Messi ya. Dan kita tahu ini akan menjadi nostalgia yang menarik ya bagi apa namanya Pep Guardiola dan Messi, karena dua sosok ini kan bahu membahu sukses membawa Barcelona sukses ya 2009 sampai 2011 lah kurang lebih. Nah, apalagi City membutuhkan seorang striker ya, walaupun memang Messi ini sebenarnya perannya free roll ya, tapi Messi tetap Messi. Dan kedua, dia punya nilai komersial yang tinggi, dan ketiga tadi yang gue bilang ada nuansa nostalgia di sana dengan Pep Guardiola, yang tentunya juga ini menjadi alasan kalaupun Messi ingin pindah ke City ya. Jadi selain duit, timnya juga tim yang punya prospek, dan mereka butuh pemain yang punya kapasitas dan pengalaman untuk membawa mereka meraih gelar Liga Champions ya, titel yang benar-benar sangat diimpikan oleh Sheikh Mansour dan juga tadi pelatih. Nah yang kedua, Chelsea ini juga sama ya, Roman Abramovich pemiliknya orang yang gila bola, yang kadang-kadang ya duit itu nggak nomor 2 lah, nomor 3 gitu. Yang penting bagaimana dia bisa melihat toysnya atau mainannya ini bisa meraih gelar, main bagus dan sebagainya. Kemampuan uangnya ada, timnya juga ya kita tahu defending champions UCL ya. Nah yang ketiga sebenarnya MU, tapi ya oke lah, mungkin lu juga banyak yang agak nggak sependapat kalau MU. Mungkin secara finansial mereka bisa aja gaji Messi, tapi sorry to say sih, tapi faktanya apakah ada jaminan MU bakal memberikan gelar bergengsi musim depan, either Premier League atau UCL ya. Kita lihat sejak era Ferguson selesai, mereka nggak pernah bisa mencapai 2 titel bergengsi tersebut. Oke lah, dia pernah Europa League, tapi itu bukannya levelnya Messi lah. Nah, jadi 2 kandidat kuat dari Inggris kalau Messi pun harus pindah, yaitu City dan Chelsea. Tapi kalau disuruh memilih lagi, gue akan memilih City. Nah, itu dari Inggris. Nah, sekarang di luar Inggris ya. Kalau Jerman gue rasa hampir nggak mungkin lah. Kita ke Serie A juga sama ya, keuangan tim-tim Serie A ini nggak terlalu bagus ya. Inter Milan juara bertahan kita tahu, bahkan mereka putus kontrak dengan Conte karena klub tidak mau memberikan budget yang cukup sesuai permintaan Conte. Di luar itu mungkin Juventus, tapi nggak mungkin lah Juventus ada Ronaldo ya. Bukan nggak mungkin sih, dalam dunia sepak bola mungkin aja, tapi apakah Juve mau mengeluarkan uang sebanyak itu dengan ada Ronaldo? Dan gua rasa ini akan runyam lah ya, ada Ronaldo di situ. Sementara Messi akan masuk. Nah sekarang satu tim yang mungkin bisa membeli Messi di luar City adalah PSG atau Paris Saint-Germain ya. Bacanya mesti benar ya, Paris Saint-Germain. Nah, ini sama dengan City, sama dengan PSG. Duitnya nggak berseri, pemiliknya dari Qatar. Dan itu tadi, kalau di awal gue sudah nunjukin sama lo melalui handphone ya, kalau bisa gue insert nanti. Gue juga belum terlalu bisa ngedit. Nah, ini ada kaitannya dengan foto tadi yang lu lihat ya lagi liburan ya sama pemain PSG ya. Tentu kan di situ pasti nggak mungkin nggak ngobrolin bola ya kan, pasti ngobrol lah gimana klub lu mau kemana segala macem ya. Mungkin sebelumnya udah ada juga rencana dengan agennya Messi, tapi kan akhirnya mungkin di situ menjadi mengkristal gitu loh kalau memang iya. Nah tapi balik lagi tadi, PSG memang juga kita lihat punya kemampuan ya kan, kita semua tahu mereka punya duit yang luar biasa besarnya ya. Kita masih ingat mereka yang membuat konstelasi harga-harga pemain di Eropa dan dunia ini inflasi ketika mereka membeli Kylian Mbappe 180 juta ya kalau nggak salah, 180 juta pound sterling, terus lanjut ke Neymar 222 juta pound sterling. Nah jadi gua rasa money is not the issue kalau PSG memang ingin memboyong Messi dan Messi-nya mau. Ditambah tadi yang sudah lu saksikan, semua kita saksikan, ada foto mereka berfoto dengan Paris Saint-Germain. Dan yang kedua,
ya kita PSG juga punya kapasitas lah untuk menjadi juara Champions League. Ya kalau Ligue 1 oke lah. Gua rasa dari 5 tahun minimal mereka 3 sampai 4 kali bisa. Ya tapi Champions League juga gua rasa mereka karena dari mereka punya kapasitas untuk itu, punya potensi karena 2 tahun terakhir kan mereka selalu sampai setidaknya 4 besar ya. Bahkan 2 musim lalu mereka ke final tapi kalah sama Munchen. Jadi syarat untuk berlabuhnya seorang Messi ini terpenuhi, punya duit, ya timnya juga berprospek kita lihat, dan juga ya pemain-pemainnya mensupport gitu loh. Jadi ada bondingnya. Ya, jadi kalau di PSG sama City sama-sama punya uang, pemainnya sama-sama bagus. Ya bedanya kalau di PSG mereka punya Pep Guardiola, daya tariknya. Kalau di PSG mereka atau si Messi ya punya teman-teman yang tadi lu lihat di foto yang gue tunjukin ketika mereka liburan di Ibiza. Nah jadi ini menarik ya, ditunggu karena Messi is still Messi. Artinya apapun yang dia lakukan ya dia makan, dia nendang bola, dia golin, dia juara, dia nggak juara, selalu jadi berita. Nah tentunya ini juga sama ya, dia tanda tangan kontrak, dia nggak jadi dan dia pergi kemana, ini akan menarik ya, karena gue yakin dalam beberapa hari ke depan orang akan banyak membicarakan soal Messi ya. Jack Grealish jadi mungkin ketutup ya, Haaland dan Kane juga isunya jadi redam ya, bahkan juga mungkin isu soal Liga 1 maju mundur ini juga jadi jadi tertutup ya. Kenapa gue sebutin Liga 1? Karena biasanya seheboh-hebohnya berita klub di Eropa kalau sudah menyangkut Liga 1 ini pasti biasanya selalu Liga 1 ada di atas. Tapi kita lihat ini akan menjadi menarik ya, karena Messi ya boleh dikatakan pemain yang paling ikonik lah dalam mungkin 10-15 tahun terakhir. Nah itu aja untuk saat ini. Ini benar-benar menarik ya, karena jujur tadi gue udah mau tidur, begitu ngelihat waduh ini harus diangkat secepat mungkin karena ini menarik ya. Kita akan menunggu kemana sih sebenarnya Messi akan berlabuh. Nah lu juga mungkin punya pendapat ya, silakan lu tulis komen di bawah kalau setuju atau enggak, atau mungkin ada analisa lain yang mengatakan kemana Messi akan berlabuh. Oke, jadi itu dulu dari gua. Thank you udah nonton. Kita jumpa lagi di video gua selanjutnya. Salam sehat, ciao.